Shalom, salam sehat dan sukacita bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau senantiasa mengiring langkah kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Kini saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Amsal pasal 8. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-22 sampai 35. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang-tiang gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk dalam museum lukisan atau museum patung, lalu di sana kita memperhatikan hasil lukisan yang begitu indah, juga patung-patung yang begitu cantik, bisa dibuat dari perunggu, dari emas, atau juga dari lilin. Tentu dalam hati dan pikiran kita terlintas keheranan, kemudian bertanya-tanya, siapa yang menghasilkan karya seindah tersebut? Kemudian kita meneliti, dan di situ akan tertulis siapa yang telah melukis sedemikian rupa, siapa yang telah membuat patung sedemikian indahnya. Kita berpikir bahwa kita membayangkan bahwa orang tersebut begitu cerdas dan pandai, juga memiliki imajinasi yang tinggi sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Demikian juga ketika kita menikmati alam, berada di sebuah lereng gunung atau di pantai, lalu menyaksikan sunset atau sunrise, pasti kita juga pernah membayangkan siapa yang berkarya atas semua itu. Kita dapat merasakan kehebatan dari Sang Pencipta. Mengapa bisa terjadi demikian? Amsal sendiri telah memberikan jawab bahwa semua itu dijadikan dengan hikmat. Makanya ada keteraturan di alam ciptaan ini. Selain alam semesta sebagai karya ciptaan Tuhan, ada karya yang lainnya, yaitu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah telah memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah Sang Pencipta. Hal itu dilakukan sebagai anugerah yang besar bagi umat manusia. Setiap orang yang percaya akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Lalu karya yang ketiga dinyatakan melalui Roh Kudus yang akan menuntun semua orang percaya untuk makin mengenal lebih dekat dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan
dia melakukannya karena hikmat yang ada padanya. Hikmat itu memberikan pengaruh pada karya agung, karya yang bernilai kekal, karya yang mendatangkan kekaguman, dan bahkan hidup. Hal semacam inilah yang harus digambarkan oleh kita sebagai orang percaya. Inilah yang dinamakan dengan bersaksi, dan untuk bersaksi diperlukan hikmat. Agar ada keteraturan, agar yang kita saksikan memuliakan Tuhan dan mendatangkan kehidupan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Untuk memiliki hikmat tidak bisa dengan cara instan, tetapi melewati proses jatuh bangun dalam perjalanan hidup setiap orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup, jika setiap orang ingin menjadi bijak dan memiliki hikmat, kita bisa belajar dan berlatih. Karena Amsal sendiri mengatakan bahwa hikmat berseru-seru dan memperdengarkan suaranya di berbagai tempat, agar orang yang tidak berpengetahuan menjadi punya kecerdasan, agar orang tidak menjadi bebal, tetapi justru memiliki sensibilitas, memiliki kepekaan terhadap suara-suara Tuhan yang harus dilakukannya. Peran Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengetahui akan kehendak Allah yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan menolong kita setiap orang percaya untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap keberadaan Allah, terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian Roh Kudus juga akan menuntut untuk mempraktekkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Maka terbentuklah sensibilitas atau kepekaan dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita bisa melihat dinamika untuk seseorang menjadi bijaksana. Yang pertama, ketika melakukan sebuah tindakan, kemudian dilanjutkan dengan refleksi keputusan. Ketika ada refleksi keputusan, maka akan memunculkan sebuah aksi baru. Namun dalam perjalanan itu, kita akan merefleksi kembali, barangkali mengevaluasi, dan akhirnya akan memiliki aksi atau tindakan yang baru untuk kita lakukan. Demikian terus-menerus, maka ketika hal itu dilakukan secara intens dalam kehidupan ini, maka akan memunculkan kebijaksanaan, akan memunculkan hikmat, sehingga sungguh-sungguh kita dapat mempelajarinya, melatihnya, sehingga kita dapat menyatakan kasih karunia Allah melalui karya dan kehidupan kita. Melalui bacaan kita pada saat ini, kita diingatkan tentang Allah Sang Pencipta, tentang karya Kristus terhadap keselamatan manusia berdosa, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menguatkan, dan menghiburkan. Tuhan yang hidup dan hadir di sepanjang waktu dan masa, senantiasa berada bersama dengan kita. Tugas kita adalah bersaksi dengan keberanian atas karya Allah bagi kita, dan kita patut berkarya bagi Tuhan dan sesama, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Apapun kegiatan dan pekerjaan kita, ketika kita hayati sebagai bentuk menyatakan karya Allah, maka pasti kita akan berusaha dan bekerja dengan sungguh, dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan berlatih hingga kita memiliki hikmat, sehingga kita dapat menyatakan kasih karunia Allah, sehingga Ia dimuliakan dan dikenal banyak orang melalui karya dan kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk mengetahui dan untuk memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam, sehingga kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan melatih diri sehingga kami memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, terhadap hal-hal yang dapat menolong kami untuk menyatakan kasih karunia sebagai karya dari Allah dan sebagai wujud kesaksian melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.